sesuai dengan tuntunannya, yaitu tuntunan dari Rasulullah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab yang kedua dengan nomor 2585 ya. Jadi hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Jadi Asmaul Husna itu Allah sampaikan melalui Al-Qur'an. Contoh yang paling mudah dan sering kita ucapkan yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah 2 asma Allah, ya. Itu masih ada 97 yang lain. Nah, di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 5 Asmaul Husna yang kita bahas. Yaitu Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumitu yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, dan yang terakhir Al-Ahad atau yang maha esa. Insya Allah kita akan membahas satu persatu dari asma Allah ini. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Al-Muhyi, yaitu Allah maha menghidupkan. Dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ya. Yang artinya Qulillahu yuhyikum. Katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu. Summa yumitukum. Kemudian mematikan kamu. Summa yajma'ukum. Setelah itu mengumpulkan kamu. Ila yaumil qiyamah. Pada hari kiamah. La raiba fi. Yang tidak ada keraguan padanya. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah di sini menginformasikan bahwa Allah itu adalah Al-Muhyi dan juga Al-Mumit, yang menghidupkan dan juga mematikan. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah adalah zat yang telah menghidupkan kita, yang menciptakan dan memelihara kita. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus senantiasa bersyukur kepadanya dengan cara mengerjakan perintahnya seperti sholat, puasa, berbuat baik, dan lain-lain. Dan juga meninggalkan apa saja yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan apa? Semisal berbohong, mencuri, berdusta, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Dengan begitu, Allah akan ridho kepada kita dan akan menambah nikmatnya buat kita. Ya, jadi karena Allah telah memberikan hidup kepada kita, yang telah menghidupkan kita, maka sudah sewajarnya kita bersyukur. Caranya ya dengan menjalankan perintah
perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Tadi dalam surah Al-Jasiyah tadi dijelaskan juga mengenai Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Jadi mati itu pasti dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kematian itu tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi, mati itu sudah pasti. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ustadz, kalian, orang tua kita, nenek-nenek kita, dan seterusnya, semua pasti akan mati. Hewan, tumbuhan, bahkan malaikat pun nanti juga akan mati. Yang hidup kekal hanya Allah. Jadi nanti pada hari kiamat itu seluruh umat manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua dimatikan oleh Allah. Yang tersisa hanya Allah yang Maha Esa. Jadi Allah saja pada hari kiamat yang hidup. Ya, karena beliau yang menghidupkan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian, karena kematian itu pasti datang apabila sudah waktunya. Ya, jadi mati itu sudah pasti. Jadi sebenarnya kehidupan kita sekarang ini kita menunggu giliran untuk mati. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Barang yang kita suka
jika Allah menghendaki 1000 tahun pun kita akan hidup. Ya, jika Allah menghendaki. Tapi jika Allah tidak menghendaki, tidak usah menunggu lama, bisa jadi besok, lusa, kita pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kuasa akan hidup dan matinya makhluknya. Sedangkan Allah itu maha hidup. Allah tidak akan pernah mati selama-lamanya dan akan selalu hidup. Nah, setelah kita tadi dihidupkan oleh Allah dan kita mengetahui bahwa Allah itu maha hidup, maka kita harus tahu apa tugas manusia. Jadi tugas manusia sejatinya adalah beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah, Allah juga menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan. Baik kehidupannya diri sendiri, kehidupan orang lain, dan juga lingkungannya. Jadi juga memelihara kehidupan. Dan selain itu juga Allah perintahkan untuk mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Allah semuanya diberi rizki. Tidak ada yang tidak diberi rizki. Bahkan nyamuk yang terbang ke sana kemari, itu semua diberi rizki. Cicak diberi rizki. Tinggal mencari rizki Allah. Ya, itu tugas manusia ada 3. Nah, yang pertama tadi beribadah dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah seperti zakat, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Maka kita harus beribadah. Ibadah-ibadah harus kita tingkatkan. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, zikir kita, tadarus Al-Quran kita, itu harus kita tingkatkan. Yang kedua, memelihara kehidupan, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara kita minum dan makan secara teratur. Tidak boleh berlebihan. Terus memelihara kebersihan agar tetap sehat. Itu memelihara diri sendiri. Selain itu juga perilaku memelihara orang lain dan lingkungan dengan cara membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya kita diberi rezeki lebih, maka bersedekah kepada orang yang lain dengan cara memberi makanan, memberi minuman, membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan dan lain-lain. Ya, itu cara kita untuk membantu kelangsungan hidup orang lain. Selain itu juga kita menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam dan seterusnya. Itu juga termasuk memelihara kehidupan. Dan yang ketiga, yaitu dalam hal mencari rizki, kita juga harus mencari rizki yang halalan thayyiban. Jadi yang halal dan thayyib, yaitu rezeki yang halal dan baik untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita harus mencari rezeki yang halalan thayyiban, yang halal dan juga baik, ya, yang benar dan baik. Jadi halal saja tidak thayyib itu tidak bagus. Thayyib saja tapi tidak halal juga tidak bagus. Apa yang halal tapi tidak thayyib? Contohnya ya, orang yang terkena darah tinggi ya, kita biasa mendengar orang darah tinggi itu biasanya kalau makan kambing darah tingginya kumat. Maka kambing itu makanan halal, tapi thayyib atau tidak bagi dirinya. Nah, itu juga kita perhatikan, thayyib tidak bagi kita, baik tidak bagi kita. Contohnya kalau tadi orang darah tinggi, ketika nanti makan daging kambing berlebihan, maka tidak baik untuk kesehatannya.
yang lain juga. Contohnya, apa lagi contohnya ya? Ya mungkin contohnya ciki-ciki, ya, makanan ciki-ciki. Itu halal enggak? Halal, kita beli pakai uang, halal. Tapi toyib enggak? Baik enggak kalau kita makan terus-menerus? Contoh mie instan, ya. Mie instan tadi halal dimakan. Tapi kalau setiap hari kita makan mie instan juga efeknya tidak baik. Ya, jadi perlu kita sesuaikan. Nah, dalam mencari rezeki itu tidak cuma uang ya, jadi bisa yang lain juga, kesehatan juga. Terus ada juga yang toyib saja tapi tidak halal. Nah, ini juga banyak. Nah, rezeki yang toyib tapi tidak halal. Contohnya makanan, kita lapar, kita butuh makan, ya. Ternyata di situ ada contohnya pisang goreng, ya, pisang goreng. Nah, pisang goreng itu baik atau enggak? Ya baik kalau dimakan, bisa kenyang. Tapi halal atau tidak? Dari mana asal pisang goreng itu? Kalau pisang goreng itu diambil dari mencuri, maka itu baik untuk dimakan untuk kesehatan, tapi tidak halal, maka juga tidak boleh. Jadi usahakan halalan thayyiban, yaitu rezeki yang halal dan baik untuk kelangsungan hidup kita, ya. Jadi intinya ketika kita paling gampang ya, kita makan sesuatu, kita harus berpikir ini halal atau tidak, ini baik bagi kita atau tidak. Maka itu kita sudah berpikir mencari rezeki yang halalan thayyiban. Ya, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan ini, ya, maka sudah harus disiapkan, harus mandiri, tidak boleh nanti orang tuanya yang menyiapkan, maka itu belum mandiri. Mencari sendiri pakaian sekolah,
mengambil sendiri sarapan, makanan untuk berangkat, sekolah dan sebagainya. Ya, jadi itu yang perlu kita pupuk supaya kita menjadi orang yang mandiri. Ya, mulai dari kita masing-masing. Apa yang kita butuhkan, ya kita usahakan bisa mandiri. Kita siapkan sendiri. Ya anak-anakku, jangan sampai nanti kita sudah besar, kalian sudah kelas 5, berarti sekitar 11 tahunan, kalian sudah harus belajar mandiri. Ya, jangan sampai nanti makan masih disuapin sama bundanya dan seterusnya ya, jangan sampai ya. Itu Al-Qayyum, yaitu Allah Maha Mandiri. Nah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita minta bantuan orang lain boleh, tapi bergantung tidak. Ya, jangan sampai kita nanti bergantung kepada orang lain, apa-apa harus orang lain, tidak boleh. Jadi kita harus mandiri. Tapi kita diperbolehkan untuk meminta bantuan. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, kita boleh minta bantuan orang lain. Contoh, mengangkat meja yang berat. Itu kita tidak mampu. Bukannya kita tidak mandiri, itu kita tidak mampu, maka kita butuh bantuan orang lain. Kita meminta bantuan orang lain, itu bukan berarti kita tidak mandiri, ya. Jadi mandiri itu kita dapat mengerjakan hal-hal yang memang bisa kita kerjakan sendiri, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itu Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke asma yang terakhir, yaitu Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Al-Ahad mengandung arti Allah itu Maha Esa, ya. Esa itu bisa dikatakan satu atau tunggal. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu Esa. Esa itu satu atau tunggal. Tidak ada yang lain. Jadi cuma Allah saja. Jadi Tuhan kita hanya Allah. Tuhan semesta alam juga hanya Allah. Itu Allah itu Esa. Esa tunggal. Jadi tidak ada Tuhan itu berjumlah banyak. Ya, mungkin seperti agama lain ada yang mengatakan, semisal orang Kristen itu mengatakan ada Trinitas. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Rohul Kudus, ada 3. Itu bukan, tapi Tuhan adalah Al-Ahad. Allah adalah Al-Ahad. Allah itu Esa. Ya, jadi Allah Maha Esa. Nah, Esa atau tunggal tadi, apa maksudnya? Nah, keesaan Allah itu meliputi 4 hal. Jadi yang disebut Esa itu tadi ada 4. Jadi Allah itu tunggal. Tunggalnya di mana? Di 4 hal. Yang pertama, Allah itu Esa dalam zatnya dan tidak serupa dengan makhluknya. Maksudnya apa? Maksudnya zat Allah itu Esa, tunggal. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Jadi kalau kita membayangkan Allah itu besar, ya Allahu Akbar, karena Allahu Akbar, Allah itu besar. Allah itu sebesar gunung, maka itu bukan. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak pernah menyerupai dengan makhluknya. Pernah dulu kisah ini ya, kisah umat Nabi Musa atau Bani Israel itu pernah menyembah sapi. Ya, jadi mereka menganggap Tuhan itu sapi atau sapi itu Tuhan. Maka itu serupa dengan makhluk. Masa Allah serupa dengan makhluk? Itu tidak mungkin. Maka itu Allah Esa dalam zatnya. Seperti mungkin
dia akan hidup. Maka kenapa dia hidup? Karena dia dihidupkan oleh Allah. Dan kalau mungkin orang yang kena corona itu mati atau meninggal, maka siapa yang mematikan? Ya Allah. Maka itulah Esa dalam sifatnya. Jadi Allah Esa yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Makhluk yang lain tidak bisa. Makhluk yang lain itu hanya perantara. Jadi hakikatnya yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Perantaranya apa? Mungkin dengan virus corona dan lain sebagainya. Maka Allah itu Esa dalam sifatnya. Jadi sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Meskipun kita selalu mencontoh sifat-sifat Allah. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kita sering berbagi. Kita mengasihi dan juga menyayangi. Tapi kasih sayang kita tidak akan sama dengan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Itulah Allah Esa dalam sifatnya. Selanjutnya Allah Esa dalam perbuatannya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang setara perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu berkehendak. Jadi perbuatan Allah itu Esa. Jadi tidak tergantung dengan apapun. Seperti tadi, virus corona itu akan bisa mematikan seseorang dengan izin Allah. Dan virus corona juga tidak akan membunuh manusia dengan izin Allah. Jadi perbuatan Allah. Itu semua perbuatan Allah. Kita bisa menghirup udara itu karena kehendak Allah. Jadi Allah Esa dalam perbuatannya, bukan kehendak kita sendiri. Itu Allah Esa dalam perbuatannya. Jadi kita tidak bisa, contoh ya, kita mendikte itu harus begini-begini kepada Allah. Nah, itu tidak bisa. Contoh, kalian sudah belajar sampai tengah malam untuk ulangan besok. Apakah kita bisa memastikan besok dapat 100? Tidak bisa. Yang bisa memastikan itu hanya Allah. Entah nanti kehendak Allah seperti apa. Bisa jadi kita sudah belajar rajin sampai tengah malam sudah siap untuk ulangan. Ternyata besok pagi kita sakit. Itu perbuatannya. Kita tidak bisa kita pastikan apa yang akan terjadi esok. Jadi kalau manusia hanya merencanakan, tapi yang menentukan itu adalah Allah. Ya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang setara perbuatannya dengan Allah. Jadi yang bisa menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah itu tidak bertempat dan tidak terikat waktu, ya. Jadi Allah itu tidak bertempat. Yang bertempat itu adalah makhluk, ya. Jadi tidak ada Allah bertempat. Kenapa? Karena tempat itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu sedang Allah bertempat di situ? Itu tidak mungkin. Berarti sudah ada tempat dulu. Ya kan? Nah, kita tidak boleh memikirkan Allah itu bertempat di sini. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu tidak bertempat. Jadi tidak bertempat bagaimana? Wallahu alam, pokoknya Allah ada tempatnya di mana kita tidak tahu. Ya, maksudnya tidak tahu karena Allah itu tidak bertempat. Apabila kita memikirkan hal tersebut, maka bisa jadi otak kita ini bisa pecah, ya. Karena pasti tidak akan menemukan apa? Menemukan tempat yang pasti karena Allah tidak bertempat. Tempat itu hanya untuk makhluk. Dan Allah juga tidak terikat waktu. Ya, kapan adanya Allah? Tidak bisa dikatakan kapan. Karena sebelum ada makhluk, itu Allah sudah ada. Nanti setelah makhluk itu dimatikan semua oleh Allah, Allah tetap ada. Jadi Allah tidak terikat waktu. Allah itu adanya dari tahun sekian. Tidak bisa. Beda dengan kita. Tahun 1987,
maka adanya ustadz di dunia tahun itu. Mungkin nanti ustadz meninggal, ya sampai di situ. Tapi Allah tidak. Jadi Allah itu tidak bertempat dan tidak terikat waktu. Ya, jadi keesaan Allah tadi meliputi 4 hal, yaitu Allah Esa dalam zatnya, Allah Esa dalam sifatnya, Allah Esa dalam perbuatannya, dan Allah tidak bertempat dan juga tidak terikat waktu. Nah, kemudian kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Engkaulah tempat meminta. Jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Ya, jadi kita meyakini Allah itu satu dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kita hanya meminta kepada Allah, maka kita meminta supaya kita dijadikan orang yang dapat hidup mandiri. Iya, mungkin itu saja anak-anakku sekalian pembahasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan juga mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Fidini, fidunya wal akhirah. Ya, setidaknya hari ini kita sudah lebih mengenal Allah dengan mempelajari 5 asma Allah, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, jadi 5 ini semoga dengan kita mengetahui 5 asma Allah ini menjadikan kita lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kurangnya atau salahnya, itu karena kurangnya ilmu Ustadz. Dan apabila ada benarnya, maka kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.